Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat beserta karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Betapa Pentingnya Mengetahui Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Ini dan Perspektif Masa Depan. Pendidikan tidak hanya mendapatkan ilmu di sekolah saja, namun pendidikan juga meningkatkan sumber daya manusia dan menambahkan generasi muda untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah namun kekurangan ekonomi. Kita juga banyak anak-anak yang menyia-nyiakan sekolah. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu kondisi pendidikan Islam pada masa ini. Kondisi pendidikan Islam pada masa ini menghadapi beberapa kecenderungan di dalamnya. Yang pertama, kecenderungan dalam ekonomi. Di Indonesia banyak sekali anak-anak yang ingin sekolah, yang ingin mendapatkan pendidikan, namun terhambat ekonomi. Menurut mereka, pendidikan sama saja seperti diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang kedua yaitu kecenderungan fragmentasi atau anak-anak yang membutuhkan pendidikan itu berlaku adil atau kesejahteraan. Yang ketiga yaitu kecenderungan dalam teknologi. Banyak anak-anak yang ingin sekolah, tetapi karena zaman itu semakin modern dan harus menggunakan teknologi, banyak anak-anak yang tidak mempunyai teknologi seperti handphone, dan mereka pun terhambat untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat yaitu kecenderungan kesaling ketergantungan. Dan sekarang banyak sekali ya teman-teman, di dalam pelajaran, di dalam pendidikan atau di dalam sekolah, kita selalu saling ketergantungan dengan teman. Itu pun menjadi kecenderungan kondisi pendidikan pada masa ini, pendidikan Islam pada masa ini. Yang kelima yaitu kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam kebudayaan. Pendidikan yang asalnya mempunyai pola pikir untuk berpikir kritis, intelektual, berubah menjadi pola pikir yang untuk mendapatkan penghasilan atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu problematika pendidikan Islam pada masa kini. Seperti yang teman-teman ketahui, pendidikan Islam pada masa kini banyak sekali problem-problem atau masalah-masalah. Seperti dalam halnya guru menyampaikan pendidikan Islam tetapi hanya sekedar dalam ucapan. Guru pun tidak melaksanakannya. Dan itu pun menjadi penghambat untuk pendidikan Islam di Indonesia. Dan banyak sekali sekarang pada masa ini guru-guru yang menyampaikan pendidikan Islam tidak sesuai dengan yang ada pada Al-Quran dan hadis. Itu menyelempeng, itu sangat menyelempeng untuk disampaikan kepada anak-anak, untuk disampaikan kepada murid-murid yang ingin mendapatkan pendidikan Islam yang benar-benar tercakup pada Al-Quran dan hadis, tidak menyelempeng pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dan sekarang banyak sekali dalam pelajaran pun ataupun hadis-hadis yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya guru yang menyampaikan hadis tetapi hadis tersebut tidak sahih, dan murid pun pada dasarnya akan mengikuti guru tersebut, padahal hadis atau pendidikan Islam yang disampaikan oleh guru tersebut itu menyelempeng. Itu pun menjadi problem pendidikan pada masa ini, pendidikan Islam pada masa ini. Adapun tantangan menghadapi pendidikan Islam pada masa ini, contohnya pendidikan di pesantren. Yang pertama, dalam menghadapi teknologi. Pada saat ini di pesantren juga sudah menggunakan sistem metode pembelajaran menggunakan teknologi, karena dunia pesantren perlu melakukan
inovasi kurikulum menggunakan teknologi. Dan banyak sekali sekarang teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan Islam. Yang kedua yaitu dalam menghadapi budaya barat. Pada saat ini, pendidikan yang mungkin paling efektif hanya di pesantren, karena kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya yaitu dalam menghadapi tuduhan miring. Sekarang banyak sekali ya pendidikan Islam di pesantren. Budaya barat itu memiliki pemikiran tuduhan miring kepada pendidikan Islam di pesantren, ya seperti salah menyalahgunakan pendidikan, atau menurut budaya barat itu pendidikan di pesantren itu sangat melenceng, padahal budaya barat sendiri tidak mengetahui apa yang dipelajari di pesantren. Selanjutnya yaitu dalam mengembangkan ilmu agama. Ya, seperti teman-teman ketahui, mengembangkan ilmu agama di pesantren tidak sama seperti mengembangkan pendidikan Islam di sekolah-sekolah biasa. Karena banyak sekali sekarang kan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, karena menurutnya pesantren sekolah yang paling efektif untuk mempelajari pendidikan Islam. Untuk menyongsong dan menjawab tantangan zaman dan terbebas dari kesalahpahaman, terdapat metode atau solusi untuk perspektif pendidikan Islam pada masa yang akan datang. Yang pertama yaitu metode pengarahan atau nasihat dan keteladanan. Di dalam pendidikan, kita sebagai guru harus menasihati atau mengarahkan murid-murid kita ke jalan yang benar. Tetapi metode ini jika tidak dibarengi dengan keteladanan tidak akan maju. Yang kedua yaitu penciptaan lingkungan. Penciptaan lingkungan ini menjadi peran penting terhadap pendidikan. Karena di dalam lingkungan pun kita harus menjaga image yang baik, memiliki keikhlasan, kejujuran, dan mental yang tinggi. Karena jika tidak memiliki kejujuran, keikhlasan, dan mental yang tinggi, lingkungan kita tidak akan sehat. Selanjutnya yaitu metode pembiasaan. Kita harus membiasakan hal yang baik dan tidak ada keterpaksaan di dalam menjalankan pendidikan Islam. Kita harus ingat bahwa pendidikan sangat penting, terutama untuk meraih cita-cita. Tanpa pendidikan, kita tidak akan bisa mencapainya. Pendidikan juga dapat memutus rantai kemiskinan. Maka dari itu, kita tidak boleh mengabaikan pendidikan, apalagi pendidikan Islam. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.